Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma alhamdulillah wa syukru lak ma damatin ni'ma'u lak. Ighfir li 'abdin qala lak adh-dhanbu li wal 'afu lak. Ya malikan man qad malak, ya qadiyan ma a'dalak. Ya Rabb, kaifa ashku hali wa anta 'arifun bihi. Ya Rabb, kaifa yustadallu ilaika bima yahtaju alaik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-mustafa imamina al-mujtaba ka'batu qusadina mablagu ilmina ufuqu syauqina nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi al-adhari wa ashabihi al-akhyari wa man tabi'ahu bil ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Kembali lagi pada kajian ilmiah, kajian Ramadan, kitab Riyadhus Shalihin. Sebelum kita mulai membaca hadis yang termaktub dalam kitab Riyadhus Shalihin, kita doakan terlebih dahulu mu'alliful kitab Al-Imam An-Nawawi, kemudian seluruh guru-guru kita, seluruh orang yang telah mengajarkan kita satu huruf lillahi ta'ala. Allahumma anfa'na bi'ilmihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang puasa, pembahasan tentang Ramadan, pembahasan tentang i'tikaf. Maka pada pertemuan kali ini kita akan beranjak pada kitab setelahnya, Kitabu Hamdillahi Ta'ala wa Syukri, kitab tahmid atau memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nantinya akan dilanjut dengan Kitabus Sholati ala Rasulillah, kitab salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Wa qala ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala ta'ala, wa qulil hamdulillah. Wa qala ta'ala, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ya, Imam An-Nawawi mengawali satu kitab atau satu pembahasan dalam Riyadhus Shalihin selalu dengan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai simbol, sebagai tanda bahwasanya Al-Quran dalam tataran sumber hukum Islam merupakan menempati posisi yang pertama, yang nantinya disusul kedua ada hadis, kemudian ada qiyas, kemudian ada ijma' dan lain sebagainya. Sehingga Imam An-Nawawi selalu mengawali satu pembahasan, satu kitab dalam Riyadhus Shalihin dengan menyebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan pembahasan tersebut. Ayat yang berkaitan dengan syukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sangat lumrah kita ketahui. La in syakartum la azidannakum. Jika engkau mensyukuri maka tentu Allah akan menambah nikmatnya. Surat Ibrahim ayat 7. Masuk pada hadis yang pertama, wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utiya, didatangi, lailata usriya, pada malam ketika beliau diisrokan bihi dengannya, bi khadahaini, dengan dua wadah, dua mangkuk, bin khamrin, dari khamr yang satu, wa labanin, dan yang satu lagi dari susu. Fanadhara, maka melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilaihima, kepada keduanya. Fa akhadha al-labana, maka mengambil Nabi al-labana, yaitu susu. Faqala, maka berkata Nabi lahu, kepadanya sallallahu alaihi wasallam, Jibrilu, Jibril, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi, yang hada, memberikan petunjukkah kepadamu, lil fitrati, untuk kesucian, lau akhadta, seandainya engkau mengambil, al khamra, yaitu khamr, gawat, akan
melampaui batas, akan bermaksiat, akan membangkang ummatuka umatmu. Meriwayatkan akan hadis Muslimun, Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan peristiwa yang terjadi, adegan yang terjadi dalam rangkaian peristiwa Isra Mi'raj. Yang mana kita ketahui Isra Mi'raj merupakan peristiwa naiknya Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian naik ke Sidratul Muntaha untuk menerima wahyu tentang sholat. Di tengah-tengah ketika Rasulullah SAW sampai di Palestina, beliau sholat berjamaah mengimami para nabi yang ada sebelumnya. Kemudian beliau ditawari 2 mangkuk minuman oleh malaikat Jibril. Selanjutnya Rasulullah SAW memilih mangkuk yang berisi susu. Kemudian Jibril mengucapkan tahmid, Jibril memuji Allah, Jibril bersyukur kepada Allah bahwa Rasulullah telah memilih mangkuk yang berisi susu. Seandainya beliau Rasulullah SAW memilih mangkuk yang berisi khamr, maka umat beliau, kita semuanya akan menjadi umat yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini menunjukkan bahwa hidayah, bahwa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala merupakan perkara yang wajib hukumnya, yang harus kita syukuri. Tidak semua hal yang kita syukuri itu hal yang berupa fisik. Kita punya mobil mewah, kita punya rumah indah, kita punya harta benda dan lain sebagainya, baru kita mau berucap alhamdulillah. Tidak. Ketika kita mendapatkan taufik, ketika kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti agamanya, untuk melaksanakan ketaatan, sesungguhnya ini adalah nikmat yang harus disyukuri. Lebih daripada yang pertama tadi yang berupa nikmat harta benda duniawi. Sebab kenapa belum tentu dengan mendapatkan nikmat harta benda duniawi kita bisa masuk ke surga. Harta benda duniawi tadi belum tentu bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Akan tetapi nikmat hidayah ini sudah pasti bisa mendekatkan kita kepada Allah, sehingga Allah ridho kepada kita untuk memasuki surganya. Maka yang perlu kita perhatikan adalah mari kita berkaca ke belakang, berkaca pada diri kita sendiri. Apa hal yang paling sering kita syukuri? Apakah itu hal yang berupa fisik? Apakah itu harta benda? Ataukah itu hidayah? Ataukah itu nikmat keimanan dari Allah Subhanahu wa taala? Karena seringkali kita merasa tidak mendapatkan nikmat dari Allah, karena seringkali kita merasa kurang, padahal Allah telah memberikan kesehatan kepada kita, Allah memberikan taufik kepada kita, Allah mungkin memberikan ilmu kepada kita, dan yang paling mahal di antara itu semua adalah Allah memberikan hidayah kepada kita. Allah mengetuk pintu kita, Allah menjadikan hati kita bisa dimasuki oleh cahayanya. Karena naudzubillah min dzalik, dalam kondisi hati kita sudah gelap gulita, cahaya tidak akan bisa masuk lagi ke dalam. Siapa yang mentakdirkan hati ini bening, hati ini menjadi gelap? Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita syukuri nikmat yang telah diberikan Allah, bahwa kita masih bisa mengikuti kajian ini, bahwa kita masih diberi petunjuk oleh Allah, bahwa hati kita masih digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmunya, untuk mendekatkan diri kepadanya. Hadis yang kedua, wa anhu, dan darinya Abu Hurairah, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
qala bersabda, kullu amrin, semua perkara, fi balin, yang memiliki kepentingan, la yubda'u, tidak diawali, fihi, di dalamnya, bilhamdillahi, dengan pujian kepada Allah, fahuwa, maka dia aqta', terputus keberkahannya. Hadis hasanun hasan, rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Hadis kedua tentang keutamaan tahmid, keutamaan memuji Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara yang penting, semua perkara yang urgent, semua perkara yang kita anggap mulia, kalau tidak diawali dengan tahmid, kalau tidak diawali dengan pujian kepada Allah, maka berkahnya terputus. Padahal para ulama mendefinisikan keberkahan itu adalah ziyadatul khairi, melimpahnya kebaikan. Kalau kita makan satu porsi bisa cukup mengenyangkan 2 perut, kita makan 2 porsi bisa cukup mengenyangkan 3 perut, maka di makanan kita terdapat keberkahan. Kalau kita mengikuti satu kajian, harapannya dapat 1 ilmu, ternyata dapat 2 ilmu, ternyata dapat 3 ilmu, maka di sini kajian tersebut, aktivitas yang kita laksanakan membuahkan keberkahan. Dan bagaimana caranya agar aktivitas kita membuahkan keberkahan? Adalah kita awali dengan bersyukur, kita awali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, yang telah memberikan kesempatan. La haula wala quwata illa billah. Kita enggak bisa apa-apa, kita enggak bisa bicara di depan orang lain, kita tidak bisa melaksanakan apapun kecuali atas restu, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah berkata kun, maka fayakun, semuanya akan terjadi. Bahkan kajian yang kita laksanakan sekarang pun atas taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atas hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa hidayah Allah kita tidak akan hadir dalam kajian ini. Hadis yang ketiga, an Abi Musa, dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, idza mata, apabila mati, waladul abdi, anak seorang budak, qala Allahu, qala, berkata Allah taala, li malaikatihi, kepada para malaikat, qabattum, kalian telah mengambil, walada abdi, anak hambaku, fayaquluna, maka mereka berkata, na'am, iya. Fayaqulu, maka berfirman Allah, qabattum, kalian telah mengambil, thamrota fuadihi, buah hatinya. Fayaquluna, maka berkata mereka para malaikat, na'am, iya. Fayaqulu, maka berkata Allah Subhanahu wa taala, madza, apa? Qala, berkata abdi, hambaku. Fayaquluna, maka mereka berkata, hamida, memuji hamba ka kepadamu, wastarja'a, dan mengembalikan perkara kepadamu, wahai Allah. Fayaqulu, maka berkata Allah taala, maha tinggi Allah, ibnu, bangunlah li abdi, untuk hambaku, baitan, satu rumah, fil jannati, di surga, wasammu, dan namailahu, akan pebangunan, baital hamdi, rumah pujian. Rawa, meriwayatkan, akan hadis at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa qala, dan berkata Imam Tirmidzi, haditsun, hadits hasanun hasan. Hadis ketiga menyebutkan bahwasanya Rasulullah menceritakan ketika ada anak seorang hamba mukmin
yang meninggal dunia terlebih dahulu daripada ayahnya, daripada orang tuanya. Allah bertanya kepada para malaikat, wahai malaikat, yang kamu ambil nyawanya itu siapa? Yang kami ambil nyawanya adalah anak hambamu, wahai Allah. Apa yang dikatakan hambaku? Apa respon hambaku terhadap hal itu? Hambamu memujimu ya Allah. Kemudian hambamu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah akan membangun bagi hamba ini satu rumah di surga yang disebut sebagai Baitul Hamdi. Mungkin memang susah bagi kita melepaskan orang yang kita sayangi, melepaskan orang yang kita kasihi. Tapi ketika kita bisa legowo, ketika kita bisa melepaskan, ketika kita merasa, oh, orang yang saya cintai, orang yang jadi keluarga saya lebih dicintai Allah sehingga Allah memanggilnya terlebih dahulu, maka saya tidak harus bersedih. Saya harusnya gembira, saya harusnya senang karena ia menemui Tuhannya. Ia menemui sang penciptanya, ia menemui kekasihnya. Kemudian kita merelakan dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah akan membangunkan rumah khusus bagi kita atas keridhaan kita tadi, yang disebut dengan Baitul Hamdi, rumah pujian, rumah khusus di surga, bangunan khusus, kaflingan khusus bagi hamba yang pandai bersyukur. Ada sebuah cerita, anekdot. Ada seorang yang mengendarai sepeda motor. Kemudian di tengah jalan bannya bocor. Alih-alih dia mengutuk keadaan tersebut, alih-alih dia marah-marah, justru dia mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, untungnya baru bannya saja yang bocor. Kemudian ia menuntun sepeda motornya, tak lama berselang ternyata ada kerusakan lain di sepeda motornya. Yang bocor ternyata tidak hanya bannya, tapi tangkinya juga. Apa respon orang ini? Dia masih mengucapkan hamdalah, masih memuji Allah, alhamdulillah, baru tangkinya saja yang bocor, bukan kepala saya yang bocor. Dari kisah hamba ini, dari kisah sederhana ini, kita bisa ambil kesimpulan bahwa derajat tertinggi seorang hamba, sampai-sampai Allah menjamin akan ada rumah di surga baginya, adalah ketika ia mampu merelakan, ketika ia mampu mensyukuri segala keadaan. Mungkin ini saja kajian untuk sore hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrihil ghafilun.